Oh shit. Pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns. Oh, like this is not the other. These are just Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya Mas Faisal. Pada kesempatan kali ini saya membahas mengenai soal yang berkaitan dengan membaca dan juga menafsirkan data dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk diagram batang. Agar lebih jelasnya, kita akan mulai saja dengan soal yang pertama. Berikut data hasil panen kedelai di Sukatani selama 4 bulan. Kalian bisa perhatikan data tabelnya, yaitu dari bulan Januari sampai bulan April disertai dengan hasil panen tiap bulannya. Nah, kalian perhatikan di layarnya, di situ ada 6 pertanyaan yang berkaitan dengan data tabelnya. Ya, yang pertama adalah berapa banyak panen yang dihasilkan pada bulan Maret. Nah, kalian bisa perhatikan tabelnya di bulan Maretnya itu hasil panennya, ya, yang ditanyakan hasil panennya itu sebesar 1.500 ton. Ya. Pertanyaan yang kedua, bulan apa yang paling sedikit menghasilkan panen? Nah, yang ditanyakan adalah panennya, bukan hasil panen. Yang ditanyakan adalah bulannya, ya. Nah, kalian perhatikan panen yang paling sedikit itu 750 ton. Tapi karena yang ditanyakan bulannya, maka jawabannya adalah bulan Januari. Yang ketiga, berapa selisih antara panen yang paling banyak dan yang paling sedikit? Ya, kalau selisih ini berarti cara pengerjaannya adalah dikurang. Nah, kita cari dulu panen yang paling banyak itu sebesar 2000 ton. Ya, kemudian panen yang paling sedikit itu 750 ton. Nah, yang namanya selisih berarti kita kurang 2000 dikurang 750, kita kurang 0 kurang 0 0, kemudian 0 kurang 5 kan nggak bisa. 0 ini kita pinjam angka, ya, ke angka di depannya. Nah, berhubung angka di depan itu 0, ya, tidak bisa meminjamkan, maka kita pinjam, ya, kita pinjam ke angka 2, ya, ke angka 2. Nah, jadinya 0 yang meminjam, ya, 0 yang meminjam ini kita ubah menjadi angka 10, kemudian 0 yang dilewati, ya, diloncati, nah, kita ubah menjadi angka 9, dan 2 yang tadi kita pinjam ini dikurang 1, ya, jadinya jadi 1. Nah, setelah kita ubah masing-masing angkanya, ya, nilainya, kita baru kurang, yaitu 10 kurang 5, 5, 9 kurang 7, 2, dan 1 kita turunkan. Maka hasil pengurangannya adalah 1250. Maka selisih antara panen yang paling banyak dan juga panen yang paling sedikit, selisihnya adalah 1250 ton. Pertanyaan yang keempat, berapa banyak panen yang dihasilkan selain bulan Januari dan Februari? Berapa banyak? Nah, berarti di sini yang dihasilkan, ya, selain bulan Januari dan Februari berarti bulan Maret dan April. Ya, bulan Maret dan April ini kita jumlah, ya, karena yang ditanyakan berapa banyak. Berarti kita jumlahkan hasil panen bulan Maret dan bulan April, yaitu 1.500 ditambah 1.250. Hasilnya adalah 2.750 ton. Pertanyaan yang kelima, berapa jumlah hasil panen selama 4 bulan? Nah, berarti ini hasil panen keseluruhan selama 4 bulan dari bulan Januari sampai bulan Maret. Kita tambahkan seluruhnya, yaitu 750 ditambah 2000 ditambah 1500 ditambah 1250. Hasil penjumlahan seluruhnya adalah 5.500 ton. Jadi hasil panen yang dihasilkan selama 4 bulan dari bulan Januari sampai bulan April sesuai dengan data tabelnya, yaitu sebesar 5.500 ton. Kemudian pertanyaan yang keenam adalah urutkan hasil panen dari yang paling sedikit. Nah, kalian bisa lihat tabel hasil panen yang paling sedikit itu adalah bulan Januari, ya, kita tuliskan Januari, yaitu sebesar 750 ton. Kedua ada bulan April sebesar 1.250 ton. Yang ketiga bulan Maret yaitu 1.500 ton.
Kemudian yang terakhir yaitu bulan Februari, yaitu sebesar 2000 ton. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan dari sekian banyaknya pertanyaan yang berkaitan dengan membaca ataupun menafsirkan pada data tabel ya. Mungkin di luar 6 pertanyaan ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya. Kemudian soal yang kedua yang berkaitan dengan data diagram batang. Perhatikanlah gambar berikut ini, hasil ulangan matematika siswa kelas 4 SD Sukamaju. Di sini ditampilkan dalam bentuk diagram batang, di mana garis yang mendatar itu nilainya, kemudian garis vertikalnya yaitu jumlah siswanya. Nah, berikut pertanyaan, ada 7 pertanyaan yang berkaitan dengan soal nomor 2. Ya, ini hanya sebagian saja dari banyaknya soal yang berkaitan dengan pertanyaan diagram batangnya. Ya, di sini saya tampilkan hanya 7. Yang pertama yaitu berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 90. Nah, kalian perhatikan nilai 90. Nah, kalian perhatikan diagram batang itu. Nah, kalian tarik garis. Nah, nilainya itu di antara 2 sama 4. 2 sama 4 itu berarti ada angka 3. Maka siswa yang mendapatkan nilai 90 itu sebanyak 3 siswa ya. Pertanyaan kedua, nilai yang paling banyak didapatkan siswa. Nilai yang paling banyak didapatkan siswa nilainya ya. Nah, kalian perhatikan diagram batangnya yang paling tinggi itu nilai 80 ya. Nah, karena yang ditanyakan nilainya berarti jawabannya adalah 80 siswa yang paling banyak didapatkan siswa ya. Nomor 3, pertanyaan nomor 3, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai di atas 70? Kalau yang ditanyakan di atas 70 berarti nilai 70 ini tidak termasuk ya. Berarti yang kita hitung ini hanya 80, 90, dan 100. Nah, kita hitung banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 80 itu sebanyak 10 orang. Ditambah nilai yang mendapatkan 90 itu sebanyak 3 orang. Ditambah dengan nilai 100 itu sebanyak 2 orang. Nah, yang ditanyakan adalah nilai di atas 70, berarti 70 itu tidak termasuk hitungan. Nah, kita tambahkan maka semuanya menjadi 15 siswa yang nilainya di atas 70 ya. Pertanyaan yang keempat, jika KKM kriteria ketuntasan minimal ya matematika itu 65 ya, berapa banyak siswa yang belum tuntas? Jadi KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Jadi siswa itu minimal mendapatkan nilai matematika harus 65. Nah, untuk tuntas atau tercapainya kalian belajar dalam matematika ya. Nah, di sini nilai KKM matematika itu 65. Yang pertanyaannya adalah berapa banyak siswa yang belum tuntas? Nah, artinya nilai yang belum tuntas ini berarti nilai yang di bawah 65 ya. Berarti nilainya itu ada 50 sama 60. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak siswanya. Berarti kita tambahkan ya, siswanya yang mendapatkan nilai 50 itu sebanyak 5 orang ya, karena diagram batang itu diantara 4 dan 6, berarti sebanyak 5 orang yang mendapatkan nilai 50. Kemudian siswa yang mendapatkan nilai 60 itu sebanyak 6 orang, maka jumlahnya adalah 11 siswa yang belum tuntas dalam belajar matematika ya. Pertanyaan kelima, selisih siswa yang mendapatkan nilai paling banyak dan yang mendapatkan nilai paling sedikit. Nah, di sini adalah selisih, berarti cara pengerjaannya dikurang. Selisih siswa yang mendapatkan nilai paling banyak. Nilai yang paling banyak itu 80 ya, itu sebanyak 10 orang. Kemudian karena selisih berarti dikurang. Yang mendapatkan nilai paling sedikit, yang mendapatkan nilai yang paling sedikit itu 100 ya, sebanyak 2 orang, kan paling sedikit kan, berarti 2 orang, berarti 10 dikurang 2 hasilnya adalah 8 siswa. Jadi selisih yang mendapatkan nilai paling banyak dengan nilai yang paling sedikit yaitu 8 orang selisihnya.
Yang keenam adalah selisih siswa yang mendapatkan nilai paling rendah dan juga nilai paling tinggi. Nah, di sini nilainya ya, nilai paling rendah itu 50, nilai paling tinggi itu adalah 100. Nah, yang ditanyakan ada selisih siswanya yang mendapatkan nilai rendah sama mendapatkan nilai tinggi. Nilai yang paling rendah itu ada 50, yaitu sebanyak 5 orang, dikurang dengan nilai yang paling tinggi itu adalah 100 sebanyak 2 orang. Maka selisihnya adalah 3 orang atau 3 siswa. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan nomor 7, berapa jumlah siswa kelas 4 SD Sukamaju? Nah, di sini yang ditanyakan adalah seluruh siswanya ya. Kita dapat menghitungnya dari diagram-diagram nilainya ya, diagram batang nilainya yang menunjukkan jumlah siswanya. Pertama dari 50, yaitu menunjukkan angka 5, yaitu sebanyak 5 orang, ditambah 6 yang mendapatkan nilai 60 itu 6 orang, kemudian yang nilai 70 itu sebanyak 4 orang, kemudian yang mendapatkan nilai 80 itu 10 orang, yang mendapatkan nilai 90 itu sebanyak 3 orang, dan yang mendapatkan nilai 100 itu adalah 2 orang. Maka ini seluruhnya ditambah, hasil penjumlahan seluruh siswanya itu adalah 30 siswa. Nah, inilah soal-soal yang berkaitan dengan data tabel dan juga data diagram batangnya yang kita baca dan juga kita tafsirkan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan data tabel ataupun data diagram batangnya. Nah, ini hanya sebagian pertanyaan saja, mungkin banyak soal-soal yang berkaitan dengan datanya ya. Mungkin lebih teliti lagi dalam melihat data, baik data tabel ataupun data diagram batangnya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.